Shalom, perkenalkan nama saya Anson Mantobi. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029. Jadi saya akan membuat video penjelasan tentang tugas yang diberikan kepada saya dengan soal-soal sebagai berikut. Problem solving of design. Nah, soal yang pertama, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum 8.15, maka tidak didenda. Jika datang 8.20, maka didenda sebesar 10.000. Pagi ini, Bob tiduran dan tiba stasiun berangkat pukul 8.08. Tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai data menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Berikut tabel yang diberikan, dakwaannya, tempuh, dan harga tiketnya. Nah, tantangan, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat, tetap paling murah dendanya? Saya memilih jawaban wirawiri. Kenapa? Karena di sini kita analisis dulu dari awal. Situasi awal, Bob tiba di stasiun keberangkatan pada pukul 8. Dia harus memilih kereta yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan total biaya perjalanan yang paling ekonomis, termasuk denda keterlambatan. Lalu kita analisis pilihan kereta. Pilihan kereta ada beberapa opsi kereta yang dapat Bob pilih. Mari kita analisis masing-masing. Kereta biasa, berangkat 5 menit dalam waktu tempuh 40 menit. Yang kedua, jika Bob naik kereta ini pada waktu 18.10, maka ia akan datang akan tiba di stasiun pusat pada 8.20. Ini berarti Bob akan terlambat 50 menit, mengakibatkan denda sebesar 50.000. Dengan harga tiket 5.000, total biaya menjadi 45.000. Kereta kedua, kereta wirawiri. Berangkat setiap 10 menit. Dengan waktu tempuh 30 menit. Jika berangkat pada pukul 10, Bob akan tiba di stasiun pusat pada pukul 8.40. Ia akan terlambat 40 menit. Denda sebesar 30. Dengan harga tiket 10.000, total biaya menjadi 40.000. Yang ketiga, kereta cepat. Berangkat setiap 15 menit. Dengan waktu tempuh 20 menit. Berangkat pukul 8 dan tiba pada pukul 8.20. Bob akan terlambat 20 menit. Dikenakan denda sebesar 10.000. Yang ketiga, kereta ekspres. Berangkat setiap 20 menit dan waktu tempuh 12 menit. Jika berangkat pada pukul 8, maka Bob akan tiba di stasiun pusat pada pukul 8.12. Karena Bob tiba di stasiun pusat pada pukul 8.12, ia akan terlambat 12 menit. Tidak akan terkena denda. Dengan harga tiket 20.000, total biaya hanya 20.000. Dari pilihan kereta yang ada, kereta Wirawirila adalah pilihan terbaik untuk Bob karena memberikan total biaya paling rendah. Dengan waktu tempuh 30 menit dan keberangkatan pada pukul 8.10, Bob akan tiba stasiun pusat pada 8.40. Total biaya yang harus dikeluarkan Bob adalah 40.000. Soal kedua, Bobby si berang-berang memutuskan berpergian dengan hampir ke Makkah. Berikut dengan soalnya yang masuk tantangan langsung. Berapa biaya paling murah dari Hamper ke Makkah? Silakan sebuah bilangan bulat. Kita menemukan rute dengan biaya tol paling murah dari kota Hamper ke Makkah. Tujuannya mencari rute total biaya tol paling rendah dari kota Hamper menuju kota Makkah. Rute terbaik setelah mengevaluasi semua jalur ini, saya evaluasi yang terbaik itu ditemukan bahwa rute Hamper ke A, ke C, ke D, ke Mak, angka paling rendah. Hamper A ke C, lalu ke D, lalu ke perhitungan biaya. Hamper ke A biaya total sebesar 13, A ke C 6, C ke D 4, D ke F total sebesar 7, F ke M sebesar 6. Maka jika kita melalui total paling murah untuk pilihan dari hampir ke Mak melalui rute tersebut, total biaya yang kita terima atau kita bayar adalah 13 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 6 41. Lalu kita berangkat ke soal ketiga. Di kota Beberas ada 4 jalur kota api dimulai dari stasiun berikut A, B, C, D dan satu stasiun transit T1, T2, T3 yang memungkinkan penumpang naik jalur. Berikut eh, gambar jalurnya. Dengan tantangan, Beberas Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Saya memilih stasiun D karena kita akan melihatnya di sini. Analisis rute terbaik untuk Bebras dan Jo. Untuk mencapai Ju, Bebras Jojo harus memilih jalur yang mungkin transit satu kali. Berikut analisisnya. Tujuan Bebras Jojo ingin pergi ke Ju dengan hanya berganti kereta satu kali.
Analisis stasiun awal. Stasiun A. Jika Jojo berangkat dari stasiun A, ia bisa langsung ke Ju tanpa perlu berganti kereta. Namun, soal harus Jojo untuk transit sekali. Jadi A tidak sesuai. Stasiun B. Dari stasiun B, Jojo membutuhkan dua kali transit, yaitu stasiun T3, T1, untuk mencapai Ju. Opsi ini tidak memenuhi syarat. Stasiun C, Jojo bisa transit ke stasiun 2, stasiun T2, T1 untuk sampai ke Ju. Ini juga tidak memenuhi syarat. Yang Rentas yang ke D ini hanya perlu satu transit satu kali, yaitu stasiun T1 untuk mencapai Ju. Opsi ini memenuhi syarat. Maka kesimpulannya, stasiun terbaik bagi Jojo untuk memulai perjalanannya adalah stasiun D. Yang keempat, ada dua stand kios penjual es krim warna-warni dengan empat warna es krim. Warna sebagai berikut. Nah, es krim pada stand pertama dibuat dengan memiliki instruksi sebagai berikut. 0 mulai dengan corong kosong, ambil warna secara sembarangan, random, tambahkan dua bulatan berwarna sama. Yang kedua, tambah satu bulatan dengan warna berbeda. Jika tinggi sesuai dengan diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah pertama. Dengan tantangan, yang mana merupakan stand kedua, gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susun awal. Ini jawabannya, pilihan-pilihannya, lalu kita analisis. Pembahasan untuk menentukan es krim stand kedua. Untuk menentukan es krim yang berasal dari stand kedua, kita perlu memahami perbedaan antara es krim di stand pertama dan stand kedua. Es krim di stand pertama mengikuti aturan tertentu, sementara es krim di stand kedua tidak mengikuti aturan tersebut. Aturan stand pertama mulai dengan corong kosong. Tambahkan dua bulatan berwarna sama secara acak. Tambahkan satu bulatan dengan warna berbeda. Ulangi proses ini hingga tinggi tidak dicapai. Oleh tidak sesuai. Aturan stand kedua. Pada es krim tidak mengikuti aturan stand pertama. Urutannya mengikuti pola dua warna sama atau warna yang berbeda. Berdasarkan gambar, opsi B adalah es krim tidak mengikuti aturan. Kesimpulannya, es krim yang berasal dari stand kedua adalah opsi B, karena urutannya tidak sesuai dengan pola instruksi dari stand pertama. Lalu kita berangkat ke soal kelima, yaitu peta untuk jalan-jalan di taman bebas. Lingkaran hijau melambangkan pohon dari garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan ke taman bebas. Ini terlihat mereka berdua, tantangannya. Asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalulah sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut pada pohon yang sama? Pertama kita berangkat dari pohon yang pertama, yaitu pohon Amir dan Baru. Pohon Amir dari B, A, B ke A, lalu ke A, lalu ke A lagi, lalu ke C, lalu ke E, lalu ke D, lalu ke E lagi, lalu ke D, lalu ke A, lalu ke A. Lalu kita keluarga Badu dari F ke D, ke C, lalu ke D, lalu ke A, lalu ke E, lalu ke A, lalu ke D, lalu ke E, lalu ke D, lalu ke A. Dari track tersebut kita dapat melihat bahwa mereka tidak pernah bertemu sama sekali. Jika kita menjalankan kedua keluarga yang telah ditentukan dan dijalankan menurut track yang telah ditentukan, maka keluarga tersebut tidak pernah bertemu. Meskipun ada kala keluarga Amir berada di pohon jenis yang sama dengan keluarga Bodi, namun letak perbedaannya tentunya pada A, E, C, dan B. Memiliki jumlah dari satu dan tempat yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih.